Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya dan pelajaran biologi. Kita bertemu untuk kesekian kalinya ya. Sekedar mereview, mengingatkan, jadi kita sudah belajar pada masa daring ini tentang pertumbuhan, lengkap sudah sampai ulangan pertumbuhan-tumbuhan, ada hormon, faktor, membahas percobaan dan sebagainya. Kemudian sebagian dari metabolisme sudah pernah dibahas sedikit, yaitu tentang enzim. Enzim juga begitu, teorinya sudah, hasil praktek meskipun kita agak praktek, kita sudah bahas, jadi selesai. Nah, sambungan enzim itu adalah metabolisme, karena kita melajari metabolisme itu harus harus mengetahui enzim. Jadi kalau pengetahuan enzim nggak ada, nggak bisa mempelajari metabolisme. Perhatikan, di metabolisme kurang lebih seperti ini kira-kira sederhananya. Jadi, kalau ini buah apel, salah satu contoh dari makanan. Kalau kita makan, kemudian kita proses pertama melakukan pencernaan. Ini pelajaran kelas 2. Di buah apel dicerna mulai dari mulut sampai lambung, usus halus sebagainya, jadi sari makanan seperti ini. Kemudian dari sari makanan dirubah menjadi energi. Nah, metabolisme itu lengkap seperti ini. Nah, kelas 2 kita mempelajari proses pencernaan. Sampai di sini. Nah, yang kelas 3 ini kita lanjut bagaimana sari-sari makanan itu nasibnya di dalam tubuh. Nah, itu pembahasan metabolisme di kelas 3 ini. Oke. Nah, saya ingatkan dulu begini ya. Jadi ada oksigen masuk, oksigen intersub breathing masuk lewat pernapasan. Organik molekul organik contohnya C6H12O6 masuk dalam bentuk makanan. Dalam tubuh ini direaksikan, reaksinya seperti ini. Ini namanya metabolisme. Salah satu metabolisme itu ini nanti pembongkaran makanan ini namanya respirasi. Secara kimia disebut eksoterm reaksi. Reaksi yang menghasilkan panas. Ekso keluar, term panas. Energi. In living organism, di dalam tubuh makhluk itu tuh bagian dari metabolisme. Nah, hasilnya apa? CO2. Exit through breathing, keluar lewat pernapasan. Water exit in various ways, keluar dalam bentuk bermacam-macam jalan, mungkin keringat, mungkin kencing. Kemudian hasil yang energi used for growth, reproduction, movement, and so on. Jadi energinya ini yang utama, dipakai untuk tumbuh, berkembang biak, bergerak, dan lain sebagainya. Ini sekilas contoh bagian dari metabolisme, atau cuma ini tidak nanti. Nah, kenapa ada metabolisme ini, ngulang sedikit, itu karena ada hukum termodinamika. Ini diajarkan di fisika dan di kimia. Katanya hukum termodinamika, ada hukum 1, ada hukum 2. Hukum yang pertama, energi itu hanya bisa ditransfer, dipindah. Contohnya, Cita ini memindah energi dari dagingnya Kijang. Or transforms
atau dirubah bentuknya. Jadi nanti ini dimakan, nanti energi di dagingnya kijang ini dirubah. Apa ini energi kimia? Dirubah jadi apa? Macam-macam, salah satunya jadi energi gerak. Nah, jadi energi itu can be transfer or transform. Hanya bisa dipindah dan dirubah bentuk. But neither create nor destroy. Tetapi tidak bisa diadakan, diciptakan, atau dirusak. Nah, akibat dari inilah makhluk hidup itu harus melakukan metabolisme. Kenapa? Jadi makhluk hidup itu dapat energi kalau dia mentransfer, memindah, atau merubah bentuk. Lah, dalam rangka memindah bentuk, memindah dan merubah bentuk itu harus ada proses. Jadi dari daging ini diproses di sini, dirubah jadi panah, jadi gerak. Nah, prosesnya itu reaksi kimia, itu yang namanya metabolisme. Jadi metabolisme itu reaksi kimia dalam tubuhnya makhluk itu. Tuh. Nah, kira-kira nanti secara global reaksi kimia itu begini. Secara globalnya saja supaya sederhana, disederhanakan supaya gampang pahami apa. Kalau ini cuma makan benda-benda itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya. Kemudian ini jadian satu. Gampang ini ya memahaminya. Apa artinya? Dari sini ke sana disusun. Kemudian kalau dibalik, ini benda-benda seret ke sana, diuraikan atau dibongkar. Nah, penyusunan itu, reaksi kimia penyusunan itu nanti namanya anabolisme. Sedangkan reaksi pembongkaran dari ini dibongkar jadi begini dipecah-pecah itu katabolisme. Nah, nanti kalau penyusunan itu memasukkan energi, membutuhkan energi. Reaksi yang membutuhkan energi nanti disebut reaksi endergonik, ini katanya kimia. Kalau ini dibongkar, bongkar jadi ini, mengeluarkan energi. Nah, reaksi yang mengeluarkan energi nanti menurut kimia namanya exergonik. Begitu ya. Oke, saya teruskan. Nah, ini contoh pembongkaran makanan di tubuh hewan, di tubuh manusia. Ini molekul lebih besar. Ini molekul lebih kecil. Jadi ini satu senyawa dibongkar jadi 4 gini. Jadi kalau ini digandeng kan jadi ini. Ini contoh karbohidrat. Terus kalau ini glukosa. Ini contoh lagi ini. Ini adalah protein. Kalau dibongkar ini asam amino. Nah, ini pelajaran kelas 2. Pencernaan. Ini apa? Lemak. Dibongkar seret. Yang atas ini asam lemak. Yang bawah ini gliserol. Nah, begitu. Itulah contoh katabolisme. Jadi katabolisme itu nanti berarti bisa katabolisme karbohidrat, bisa katabolisme protein, bisa katabolisme lemak. Nanti kita pelajari satu aja, yang lain ngikut gitu, karena prinsipnya sama. Oke, jadi pembongkaran diingat-ingat. Nah, ini nggak usah sudah. Jadi kita sekarang kompetensi dasar 3.2. 3.1 itu pertumbuhan. Kemudian titik 2 ini mulai kemarin itu enzim masuk sini. Jadi metabolisme enzim sini. Kemarin juga enzim itu. Dulu babnya sendiri, sekarang pakai KD. Enzim dimasukkan KD1 dengan metabolisme. Oke, itu tujuannya nanti hari ini, pertemuan ini menjelaskan proses metabolisme. Nanti ada namanya aerob dan sebagainya. Itu tujuannya nanti kalian lihat sendiri di bus gitu.
supaya kita nggak kehilangan waktu. Ini lain kali setelah dibus dilihat satu-satu atau dilihat di modul nanti ya. Nah, ini kita masuk sudah katabolisme. Nah, masuk katabolisme ya. Nah, ini molekul lebih besar. Ini molekul lebih kecil. Itu katabolisme. Ingat kalau bongkar pasti menghasilkan energi. Pasti. Kalau bongkar pasti menghasilkan energi. Kalau susun pasti memerlukan energi. Tadi ingat-ingat bisa katabolisme karbohidrat, bisa katabolisme lemak, bisa protein. Nah, ini sambil aja sambil ngasah kemampuan bahasa Inggris kita ya. Catabolic reaction are energy yielding. Jadi katabolik itu pembongkaran energi. Anabolic reaction are energy requiring, merekrut, mengumpulkan. Nah, sekarang prinsip-prinsip ini jangan sampai lupa, ini digunakan seterusnya nanti pelajaran kita ini, selama pelajaran kita ini ya ke depan bab-bab yang lain tetap menggunakan ini. Ini prinsip dasar, pengetahuan dasar yang digunakan terus. Metabolisme itu apa? Reaksi kimia dalam tubuh. Kalau reaksi kimia di luar tubuh bukan metabolisme ya. Tujuannya apa? Menyimpan dan memanfaatkan energi. Ingat tadi ada energi masuk, ada energi keluar. Katabol, pembongkaran. Molekul besar menjadi kecil. Mengeluarkan energi. Tadi lewat gambar-gambar sudah. Anabol, penyusunan. Dari molekul kecil menjadi besar, butuh energi. Nah, senyawa kimia yang paling banyak terlibat dalam tubuh untuk energi itu ada 3. NED, ETP, FED. Jadi kalau ada senyawa NED, ETP, FED itu pasti apa? Energi. Kamu nggak usah ribut-ribut ini rumus kimianya apa, nggak usah sudah. Yang penting dihafalkan NED, ETP, FED itu pasti energi. Ya. Jadi kalau ada kata-kata ini pasti energi. Ingat-ingat itu. Nah, ini prinsipnya. Pelepasan dan pengikatan energi dalam tubuh mengikuti perpindahan garis miring transfer elektron. Ingat-ingat, tadi metabolisme itu kan reaksi kimia. Maka kita harus selalu ke reaksi kimia. Jadi di dalam reaksi kimia itu energi itu dilepas atau diikat, kita tahunya dari mana? Tahunya kalau terjadi elektron berpindah. Jadi di tubuh itu pedomannya, di reaksi kimia tubuh itu pedomannya energi itu elektron. Itu. Ini tolong kalau kurang mengerti ditanyakan lagi di kimia atau fisika. Nah, perpindahan elektron terjadi dalam reaksi namanya oksidasi reduksi. Kalau dijadikan satu disebut redoks. Jadi reaksi yang memindah elektron itu kalau nggak oksidasi ya reduksi. Jadi kalau dijadikan satu namanya redoks. Nah, sekarang yang bawah ini khusus reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi kalau bahas ini nanti jangan disamakan dengan reaksi kimia pada umumnya. Ini khusus di dalam tubuh makhluk hidup. Apa? Sumber elektron dalam tubuh yang paling banyak makanan dan air. Kenapa? Karena memang yang direaksikan di tubuh itu ya makanan. Sehingga nanti reaksi redoksnya itu saya sederhanakan, mesti bahas makanan dan air. Nah, kebetulan makanan itu nanti rumusnya CHO, air itu H2O. Maka di sana nanti pasti ada H. H, kalau dia menjadi ion H+. Kemudian pasti ada emin elektron.
Sehingga nanti gampang ini. Apa? Nanti gampangnya kita melihat rumus pakai H ini. Jadi perpindahan elektron ini di biologi itu nanti gampang. Nggak usah dihafalkan tinggi-tinggi. Pokoknya ketambahan H apa kehilangan H gitu toh. Itu sudah nanti mengerti oksidasi reduksi. Jadi nanti kita ingat pedomannya H ya. Di sini saya tampilkan nanti. Nah, senyawa yang nerima elektron, jadi yang nerima elektron nanti apa sama rupa nanti. Namanya senyawa itu sebagai pengoksidasi. Yang mengoksidasi. Disebut juga akseptor pemberi. Nah, di dalam tubuh kita nanti dalam reaksi redoks itu yang melakukan oksidasi, bukan yang mengalami loh ya, yang melakukan oksidasi atau akseptor tubuh pemberi itu dua saja. NAD sama oksigen. Saya ulang, senyawa yang menerima elektron, bukan pemberi ya, disebut pengoksidasi. Atau disebut akseptor. Ini yang menerima elektron. Yang menerima elektron di tubuh kita nanti yang paling banyak itu ini aja. NAD sama oksigen. Ini nanti menerima elektron. Oke. Saya ulang supaya nggak bingung ya. Sederhana. Bahwa nanti kita selalu ngomong reaksi oksidasi reduksi. Nanti saya ngomong oksidasi reduksinya ini saya rubah sedikit supaya nggak terlalu bingung, khusus berhubungan dengan di dalam tubuh itu makanan, maka nanti kita ngomongnya adalah ion hidrogen. Nanti ada pengertian oksidasi itu apa kalau di biologi itu ya. Nah, kemudian senyawa yang paling banyak menerima elektron itu disebut akseptor atau pengoksidasi, penerima ya. Itu dua aja, NAD sama oksigen. Oke, jelasnya bagaimana? Nah, perhatikan ini. Ini kalau tadi diomong pas ini ya. Coba dilihat. C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O, 6CO2 plus energi. Perhatikan. Ini CHO tetap berubah menjadi CO. Berarti dia kehilangan H. Jadi kalau H ini diambil kan tinggal CO. Nah, siapa saja yang kehilangan H di dalam tubuh kita itu, zat-zat itu kalau kehilangan H, disebut zat tersebut mengalami oksidasi. Nah, sekarang gampang kan ya. Jadi kalau kehilangan H disebut oksidasi. Oke. Sekarang ini O2 plek menjadi H2O. Nah, O2 menjadi H2O kan ketambahan H. Maka itu disebut mengalami reduksi. Nah, ingat tadi ada reaksi bongkar, reaksi susun. C6H12O6 jelas ini dibanding CO2 lebih besar ini kan. Maka ini ke sana itu namanya dibongkar. Jadi dari ini ke sana namanya dibongkar. Jadi C6 dengan 6C itu enggak sama ya. Enggak sama. Jadi C6 dengan 6C itu tidak sama. Nah, ini sayangnya kita nggak ketemu langsung. Kalau ketemu langsung bisa saya terangkan ini ya. Apa bedanya C6 dengan 6C. Gitu ya. Jadi C6 itu lebih besar dari 6C. Jadi begini, kalau kita punya bata sejumlah 6 ditumpuk jadi 1, itu namanya C6.
Kemudian kalau batu bata yang 6 tadi kita eker-eker sendiri-sendiri itu namanya 6C. 6 buah batu bata. Gitu. Kalau 6 tadi disusun jadi satu, jadi C6. Gitu. Jadi itu pengertiannya. Maka ini dari ke sana itu dibongkar. Karena dibongkar ya keluar energi. Apa artinya? Senyawa ini kalau mengalami oksidasi itu kehilangan energi. Maka perhatikan. Kehilangan H berarti mengalami oksidasi, kehilangan energi. Karena ini besar, ini kecil. Terus ini, direduksi ditambahi H. Maka ketambahan H berarti mengalami reduksi, berarti ketambahan energi. Jadi diingat-ingat, kalau kehilangan H, kehilangan energi, ketambahan H, ketambahan energi. Itu saja. Sekarang saya mudahkan ini ya, dibanding di kimia. Jadi ketambahan H, reduksi, kehilangan H, oksidasi. Gitu ya. Gitu. Nah ini nanti cara membaca reaksi-reaksi yang lain di tubuh kita. Penamaan reaksi supaya gampang. Coba dilihat ini. Fosforilasi, penambahan fosfor. Defosforilasi, pengurangan fosfor. Jadi kalau misalnya oksigenasi, berarti penambahan oksigen. Deoksigenasi, pengurangan oksigen. Jadi begitu cara memahami reaksi itu gampang sekali ya. Misalnya dipakai contoh yang lain lagi, karboksilasi, penambahan gugus karboksil. Gugus karboksil itu di kimia itu CO ya. Dekarboksilasi, D pengurangan. Jadi ini gampang gitu ya. Oke, ini nanti dibahas. Nah, sebelum saya membahas panjang lebar, ini judulnya ini tadi diingat-ingat ya. Prinsip-prinsip ini ya. Nanti kalau sudah maju, kita nggak boleh lupa dengan prinsip-prinsip ini. Jadi ini harus dimatami betul baru bahas metabolisme. Jadi kita belum bahas ini, masih penyiapannya, gitu ya. Nah, saya ulang prinsip. Apa metabolisme? Reaksi kimia dalam tubuh. Katabolisme, reaksi pembongkaran, mengeluarkan energi. Kalau bongkar molekul besar tadi kecil. Anabolisme, pengeluaran energi. Membutuhkan energi. Molekul kecil jadi besar. Kemudian energi-energi itu nanti bentuknya apa di tubuh? NAD, ATP, FAD. Terus reaksinya nanti yang banyak apa? Oksidasi, reduksi. Apa cirinya oksidasi? Kehilangan H. Apa cirinya reduksi? Ketambahan H. Ini namanya prinsip-prinsip terus digunakan ya. Nah, perhatikan. Ini nanti kalau menghitung energi. Karena yang dirubah tadi itu gambar pertama tadi apel makanan. Sari makanan yang dirubah jadi energi salah satunya glukosa. Nah ini 1 mol glukosa itu beratnya 180 gram. Mol itu di kimia, jangan nanya saya ya. Berapa energinya? 686 kilokalori. Kalau pakai satuan joule itu 2870 kilojoule. Nah, bagaimana kalau kalori ini dijadikan energi bernama ATP? Ternyata satu glukosa itu, satu mol glukosa energinya itu 38 ATP. Maka 1 ATP kurang lebih 7,3 kilokalori. Jadi kalau ini dikalikan ini setara ini gitu maksudnya ya. Kalau dijadikan joule 31 kilojoule. Nah, perhatikan hubungan ATP, FAD, NAD. Ini tadi kan 3 senyawa kimia berhubungan dengan energi. FAD energinya 2 kali ATP, lebih besar. NAD 3 kali ATP. Jadi kalau ATP ini 7,3 berarti di sini 14,6 gitu kira-kira. Di sini 21,9 kilokalori. Perbandingan-perbandingannya ya. Oke. Nah, sekarang ini contoh.
Saya ambilkan satu saja, ITP, ini gambar ITP. ITP itu senyawa kimia, singkatan dari adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat. Ini rumus bangunnya. Jadi punya adenin, punya ribosa, gula, punya fosfat sebanyak 3, makanya namanya trifosfat. Jadi ini ITP. Ini IDP, adenosin difosfat. Jadi sama, ada adenin, ada ribosa, ada fosfat. Nah, apa yang mau diceritakan ini? Coba perhatikan. Kalau ITP ini dihidrolisis, direaksikan, reaksi hidrolisis, maka P-nya lepas. Lepas satu, maka namanya IDP, adenosin difosfat. Kalau ini karena 3 ITP. Ternyata jika P-nya lepas, tinggal P-nya itu 2, lepas energi. Inilah yang dikatakan tadi bahwa ITP itu senyawa pembawa energi. Jadi dia bisa melepaskan energi, dia bisa menerima energi. Jadi kalau ini dibalik, reaksinya dibalik ke sana, maka IDP ditambahi P ditambahi energi menjadi ITP itu. Saya ulang, jadi ini direaksikan ke sana, dibongkar. Hasilnya apa? 1 P, 1 ITP, energi. Nah, ini menunjukkan bahwa letak energinya di P ini. Nanti kalau IDP ini dibongkar lagi, ini dibongkar seret ini, seret begini, maka namanya ini berubah. Bukan difosfat, karena 1 monofosfat, maka namanya menjadi IMP, adenosin monofosfat, keluar energi lagi. Itu bukti gugus fosfat, itu gugus yang dipakai untuk melepas dan menggandeng energi. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kalau prinsip-prinsip tadi sudah, kita masuk ke sini. Ingat-ingat loh nanti ya, terus digunakan. Sayangnya kita nggak Zoom, nggak Google Meet. Kalau Zoom, Google Meet saya akan nanya terus itu, nerangkannya sedikit. Karena yang tadi prinsip itu dipakai, reaksinya saya paparkan, nanti kamu ditanya terus. Nah, perhatikan katabolisme. Ada yang bernama respirasi aerob. Apabila membongkar makanan menggunakan oksigen. Ada yang anaerob tidak menggunakan oksigen. Ada yang bernama fermentasi kalau menggunakan enzim. Nah, ini sekarang yang tadi itu. CHO plus O menjadi CO, H2O jangan lupa. Nah, ini CHO jadi CO, kehilangan H. Mengalami oksidasi. Itu. Kemudian O menjadi H2O, menerima H. Jadi ini penerima, inilah disebut dengan akseptor. Ini donor, donor apa? Donor H, hanya dikasih sini. Ini akseptor. Maka ini dikatakan mengalami oksidasi. Ini mengalami reduksi. Ini mengoksidasi ini. Ini mereduksi ini. Saya ulang, jangan bingung ya. CHO menjadi CO, kehilangan H, maka dikatakan mengalami oksidasi. Siapa yang mengoksidasi ini? Ini. Maka disebut pengoksidasi. Kemudian, ini menerima H dari sini ke sana. Maka dia O2 ini disebut mengalami reduksi. Siapa yang mereduksi dia? Ini. Maka CHO disebut pereduksi. Ini disebut pengoksidasi. Ya. Nah, ini terjadi di sel.
maka disebut respirasi seluler. Lupa, dulu kita diajari respirasi itu paru-paru, kemudian insang. Nah, itu hanya tahap awal. Itu belum reaksi kimia. Jadi bernapas itu tahap awalnya memasukkan oksigen ke insang kalau ikan, ke paru-paru kalau kita. Nanti oksigennya di paru-paru diambil oleh darah, dibawa ke seluruh tubuh, dikirim ke sel. Nah, di sel digunakan ini. Oksigennya ini dari luar ya. Dari luar, lewat hidung, masuk ke paru-paru, diambil oleh darah, ke sel. Nanti prosesnya ini, reaksi kimianya di sel. Sel apa? Sel seluruh tubuh. Maka disebut respirasi seluler. Gitu ya. Karena sel-sel itu butuh energi. Gitu. Makanya ada proses peredaran oksigen, peredaran sari makanan ke seluruh tubuh. Gitu ya. Oke. Di mana tempatnya di dalam sel bagian apa? Bagian sitoplasma. Ini pelajaran kelas 2. Bagian apa lagi? Mitokondria. Ini dipelajari di kelas 2. Yang kelas 2-nya saya ajar, ini satu bulan. Nanti ini di kelas 3 ditanya gitu ya. Nah, ini gambar sel. Mana mitokondria ini? Ini apa? Plastida. Ini kebetulan sel tumbuhan. Nanti kita akan metabolisme yang kedua sini. Sekarang pembongkaran tuh katabolisme sini. Di mana sitoplasma di ruang-ruang kosong ini. Ruang-ruang kosong ini cairan. Isinya enzim, isinya kimia macam-macam yang kosong-kosong. Namanya sitoplasma. Nah, di situ pembongkaran makanan. Tapi yang paling utama nanti dari dua tempat itu di mitokondria. Sel tumbuhan. Sel hewan apakah punya mitokondria? Punya. Yang tidak punya apa? Bakteri. Bakteri nanti nggak punya mitokondria. Makanya tadi saya naik ke atas. Nah ini ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Nah yang aerob ini khusus makhluk hidup yang punya mitokondria. Nanti yang bawah ini yang nggak punya mitokondria. Oke, saya lanjutkan. Aspek penting respirasi sel pada tumbuhan, bisa pada hewan juga ya. Dipakai apa energinya? Untuk tumbuh. Untuk apa lagi? Mengatur di dalam tubuh itu namanya homeostasis. Contoh, kalau kalian kedinginan itu udara dingin itu dilawan oleh suhu tubuh kita. Makanya kalau kamu kedinginan cuma jaketan tok, lama itu kedinginannya. Tapi kedinginan kamu pakai jaket, habis itu minum, makan yang hangat-hangat. Bisa-bisa nanti jaketnya lepas itu. Kenapa? Karena makanan tadi berubah jadi energi, menghangatkan badan, maka suhu yang dari luar tadi terimbang. Itu namanya homeostasis. Oke? Kalau di tumbuhan itu merupakan yang dibongkar itu 50% hasil fotosintesis. Jadi kalau kamu punya mangga itu ya pohon mangga di depan rumah misalnya, panen dapat 2 keranjang. Itu kan hasil fotosintesis. Aslinya bukan 2 keranjang, 4 keranjang. Loh, kok gitu? Ya, 2 keranjang itu simpanannya, yang 2 keranjang habis dipakai untuk dia. Itu pengertian 50% itu ya. Hasil fotosintesis yang disimpan dan digunakan. Kalau yang disimpan untuk tanaman jadi buah. Jadi 50% aja yang disimpan itu, yang lain digunakan. Itu pengertiannya. Oke? Nah, inilah gambaran umum. Ini tadi plastida, ini mitokondria. Ini metabolisme secara umum itu begini. Di sini adalah reaksi penyusunan, di sini reaksi
pembongkaran. Makanya mengeluarkan energi. Ingat ITP itu energi. Yang sini membutuhkan energi. Sumber energi di bumi ini adalah cahaya matahari. Jadi ini anabolisme, ke sana metabolisme. Jadi CO2, H2O disusun pakai energi jadi makanan. Maka ini anabolisme. Makanan masuk ke mitokondria, dibongkar jadi energi, jadi CO2 lagi, jadi H2O, dibongkar. Maka katabolisme. Gitu ya. Oke, nah ini diingat-ingat. Sekarang saya tampilkan dalam bahasa Inggris. CHO menjadi CO, loss of hydrogen atom. Loss itu kehilangan. O2 menjadi H2O, gain of hydrogen atom. Gain itu mendapatkan. Maka yang ini oksidasi, yang ini reduksi. Apa oksidasi? Kehilangan H. Apa reduksi? Menerima H, ketambahan H. Ya, diulang-ulang begitu. Ini kehilangan H, kehilangan energi. Ini ketambahan H, ketambahan energi. Nah, ini gambaran kimianya. Titik, 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 titik ini ya. Apa ini? C. Jadi ini C. C1, C2, C3, C4. Jadi ini seret C4. Kalau ini digambar seret, dipotong-potong jadi 4C. Kalau ini C4. Itu. Jadi ini senyawa yang namanya C4. Ini tetap C4. Itu. Jadi ini senyawa nanti mengalami dehidrogenase. Ingat D itu pengurangan. Hidrogen ya berarti pengurangan hidrogen. Jadi ini hidrogennya. Nah ini dikurangi, berarti hidrogennya lepas. Nah, gitu. Kalau yang sini, nah ini NID ditambahi H. Nah, menjadi NADH. Nah, berarti ini menerima H dari sini ke sana, reduksi karena dia menerima H. Gitu ya. Kalau dari sini ke sini oksidasi. Kenapa? Kehilangan H. Ini gandeng H2 di sini sekarang nggak ada. Hanya gandeng U saja. Dari sini ke sana mengalami oksidasi, dari sini ke sini mengalami reduksi. NID menjadi NADH. Berarti energinya NID dibanding NADH lebih besar NADH. Karena tadi ingat ketambahan H berarti ketambahan energi. Itu satu. Yang kedua pedomannya, ini jelas molekulnya lebih kecil. Ini molekulnya lebih besar gitu ya. Nah, ini gambaran umum metabolisme kalau lengkap. Ada anabolisme, ada katabolisme. Dibaca dari bawah boleh, dari atas boleh. Misalnya saya dari atas. Di tubuh ada protein, ada asam nukleat, ada polisakarida. Jadi kalau kita makan ikan mujair ada protein. Gitu ya. Kalau kita makanan kita mengandung margarin, ada lipid, lemak. Kalau kita makan tepung, polisakarida. Katakanlah kamu beli kebab atau gyros gitu ya. Tepungnya, rotinya itu polisakarida. Kemudian dagingnya, kambing di dalamnya itu protein sama lemak. Gitu. Nah nanti dari sini ke sini pelajaran kelas 2 dicerna. Protein dicerna jadi apa? Asam amino. Polisakarida atau tepung dicerna jadi apa? Monosakarida. Lemak dicerna jadi apa? Asam lemak gliserol. Jadi dari sini ke sini pelajaran kelas 2. Pencernaan.
Sekarang dari sini ke sini, apa? Asam amino dirubah jadi pirufat asetil-CoA. Ini mulai pelajarannya sekarang ini. Ini namanya katabolisme. Nanti pirufat asetil-CoA dihabiskan jadi H2O CO2, jadi energi. Nah, maka ini namanya metabolit intermediat, produk antara. Pak, saya bingung. Oke, kalau bingung begini. Diumpamakan sini itu pohon, begitu ya. Pohon, atau di sini nih beras ketan hitam. Di sini tape, di sini alkohol. Kan asalnya beras ketan dijadikan tape jadi alkohol kan gitu. Maka tape itu antara beras dengan alkohol kan gitu. Ngerti maksudnya ya? Di sini beras, kemudian di sini tepung, di sini kue. Itulah kira-kira maksudnya begitu ya. Jadi ini dibongkar, tambah ke bawah, tambah kecil, maka kalau sudah jadi H2O, CO2 nggak bisa dibongkar lagi. Ini bongkarannya paling kecil, maka kalau dibongkar mengeluarkan energi. Namanya katabolisme. Sekarang dibalik, H2O tambah CO. Jadi apa pertama? Jadi pirufat, jadi asetil-CoA. Kalau ini disusun lagi jadi apa? Jadi ini sampai jadi sana ini anabolisme. Ini nanti bab berikutnya. Oke? Nah, nih. Ingat-ingat tadi perpindahan energi itu dihitung mengikuti perpindahan elektron atau perpindahan H. Tadi loh prinsip itu ya. Ingat-ingat tadi reaksi itu di tubuh ini untuk energi dua saja yang paling banyak. Nggak usah ngapal yang lain-lain. Apa? Oksidasi reduksi. Oksidasi reduksi itu apa? Perpindahan elektron. Supaya gampang apa tadi? Kita lihat perpindahan H. Jadi perpindahan elektron berarti sama dengan perpindahan H, sama dengan perpindahan energi. Nah, bagaimana perpindahan elektron atau H atau energi di tubuh makhluk hidup itu? Ini jalurnya. Dari mana asalnya energi atau H atau elektron? Dari makanan. Nanti hanya pindah kemana? Ke NID. Kalau NID menerima H, maka dia berubah jadi NIDH. Maka NID yang berubah jadi NIDH mengalami reduksi. Menerima H. Ingat tadi, nggak usah bingung, yang prinsip tadi ya. Kemudian nanti ada reaksi namanya transfer elektron. Kalau sudah transfer elektron, nanti hanya diterima oleh oksigen. Karena oksigen terima H, maka dia oksigen menjelma menjadi H2O. Jadi ini perpindahan hanya itu begitu. Jadi hanya sama energinya berpindah-pindah sampai terakhir itu kalau sudah terbentuk ATP berhenti sudah. Ini energi yang siap digunakan di tubuhnya makhluk itu. Jadi energinya itu pindah-pindah, salah satu tandanya hanya. Hanya itu nanti berhenti apabila sudah diterima oksigen. Sementara energinya masuk dalam bentuk senyawa ATP. Nanti ada penjelasan reaksinya ini ya. Inilah nanti perjalanan energinya. Jadi energi itu asalnya dari makanan, nanti berhenti di ATP. Jadi di ototmu itu ATP, di otak ATP itu ya. Jadi menjadi ATP di sel kita. ATP itu bahan bakarnya sel kita ya, yang asalnya dari makanan, gitu ya. ATP itu. Ada yang mengatakan ATP itu gula otot, gitu. Siap digunakan oleh sel, gitu. Asalnya dari makanan. Nah, kita itu nanti hari ini bahas ini ya, katabolisme itu dari makanan sampai jadi ATP itu yang mau dibahas. Itu yang lintasannya seperti ini. Mana ATP-nya itu? Ini energi, gitu ya. Bahannya apa maksudnya? Bahan yang dipakai respirasi seluler ini. Jadi respirasi seluler itu perhatikan ini, memanen energi dari glukosa untuk sintesa ATP. Bahasa lain, memanen energi dari makanan untuk disusun jadi ATP. Nah, bahannya karbohidrat boleh,
protein boleh, lemak boleh. Nah ini, kalau orang Indonesia sayangnya ini makanannya masih keliru ya. Kita ngandalkan karbohidrat. Apa buktinya? Kalau makan itu satu full piring itu ya diisi karbohidrat. Ikannya stugel gitu ya. Jadi ikannya telur aja nggak satu, masih disigar gitu. Kalau kita makan bandeng nggak satu, masih dipotong jadi dua. Satu dapat buntut atau ekor, satu dapat kepala. Nah, untuk orang Eropa coba dilihat itu. Tepungnya sedikit, ikannya yang banyak. Kenapa? Karena ikan itu nanti menyediakan protein dan lemak. Jadi kita makannya agak kurang tepat gitu ya. Terlalu banyak karbohidrat gitu. Kurang protein, kurang lemak. Gitu ya. Hasil antara apa? Makanan-makanan ini kalau dibongkar jadi energi, sebelum jadi energi dia jadi apa? Jadi ini. Jadi di darah kamu itu mungkin ada piruvat, asetaldehid, asetil-CoA, asam laktat, alkohol. Jadi walaupun kamu nggak minum minuman keras, kalau kamu makan, kemudian minum teh, apa sirup, pasti di darahnya nanti akan mengandung alkohol. Dari mana? Ya dari makanan itu dibongkar. Sebelum nanti jadi CO2, jadi H2O. Ingat alkohol itu rumusnya C2H5OH. Jadi unsurnya ya ini saja gitu ya. Nah kalau sudah dibongkar nanti terakhir baru jadi ATP, CO2, H2O. Ini nggak bisa dibongkar lagi, sudah selesai ya. Jadi hasil akhir itu memang ini. Oke, lanjut. Nah ini gambarannya. Ini adalah sel saya potong. Ini mitokondria. Ini sitoplasma. Jadi sel itu menerima makanan, menerima oksigen. Nanti mulai dari sini. Dari sini dibongkar. Di pembongkarannya dimulai dari sitoplasma, nanti berlanjut di mitokondria. Ingat, yang punya mitokondria lah yang aerob. Tahap pertama dari reaksi itu namanya glikolisis. Glikolisis. Apa itu? Glukosa dipecah jadi piruvat. Ingat tadi produk antara. Terjadi di mana? Sitoplasma. Glukosa dirubah jadi piruvat. Itu namanya glikolisis. Satu glukosa jadi dua piruvat. Nah, seperti ini kimianya kamu harus bisa. Jadi misalnya begini ya. Kalau ada orang mengatakan glukosa itu C8, maka piruvat pasti C4. Dari mana? Logika berpikirnya. Kalau glukosa dibongkar jadi dua piruvat, berarti piruvat itu separuhnya glukosa. Jadi kalau glukosa itu C6, maka piruvat C3. Gitu ya, ngikutinya udah langsung. Kemudian oksidasi piruvat. Jadi habis glikolisis menghasilkan piruvat, piruvat mengalami oksidasi. Apa itu oksidasi? Oh, diingat-ingat tadi sudah diterangkan ya. Kalau reduksi ketambahan H, kalau oksidasi kehilangan H. Terus nama lainnya apa lagi? Dekarboksilasi. Dekarboksilasi. Ingat D tadi pengurangan. Gitu. Nah ini reaksi kedua. Nah ini ternyata piruvat itu C3. Karena ini 2 asam piruvat, maka glukosa itu pasti C6 begitu ya. Nah, C3 jadi C2 kan kehilangan C, makanya disebut dekarboksilasi. Nah, sekarang temannya di mitokondria. Jadi di sini asalnya nanti glikolisis. Kalau sudah menghasilkan piruvat masuk ke sini, proses pindah di sini. Ini proses yang kedua di mitokondria. Proses ketiga, siklus Krebs.
Nanti di sini ada reaksi panjang namanya siklus Krebs. Karena yang menemukan orang bernama Pak Krebs. Nanti apa itu siklus Krebs? Belakangan sudah. Nah, yang terakhir di sini pula reaksi bernama transport elektron. Ingat tadi itu ada kata elektron tadi, terus diingat-ingat. Ini prinsip tadi, fosforilasi penambahan fosfor, defosforilasi pengurangan fosfor, gitu ya. Nah, perhatikan, ini gambaran umumnya. Kalau seperti ini gampang kan? Ini adalah mitokondria. Gitu. Di luar ini sitoplasma. Kemudian di sini, di sitoplasma ada proses glikolisis. Apa itu? Glukosa dirubah jadi piruvat. Waktu glukosa dirubah jadi piruvat menghasilkan apa saja selain piruvat? ATP. Selain itu, NADH. Nah, begitu. Kemudian, ATP kemana? Disimpan. Ini hasil akhir sudah. NAD kemana? Nanti ke reaksi berikutnya. Piruvat kemana? Ke reaksi berikutnya masuk ke sini. Jadi piruvat lanjut ke reaksi yang kedua. Ingat reaksinya ada 1, 2, 3, 4. Glikolisis menghasilkan piruvat. Piruvat mengalami reaksi kedua, oksidasi piruvat. Nah, jadi dia ke sana mengalami oksidasi piruvat, nanti masuk ke reaksi ketiga siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di mana? Mitokondria. Hasilnya apa? Ini. Hasilnya apa lagi? Ini. Ini kemana? Nggak melanjutkan perjalanan. Ini ke reaksi terakhir. Namanya transport elektron. Nah, begitu ya. Jadi seandainya saya bertemu langsung dengan kalian, ini nggak saya terangkan kok. Ditanya tok dan kalian mau bisa. Apa glikolisis? Dijawab dari sini. Hasilnya apa? Ini. Hasil yang disimpan ini, hasil yang melanjutkan ini. Glikolisis di mana? Sini. Siklus Krebs di mana? Di sini. Apa hasil siklus Krebs? Ini. Apa yang diperlukan siklus Krebs? Ini kan gitu ya. Transfer elektron terjadi di mana? Sini kan gitu. Menghasilkan apa? Ini gitu. Oke. Nah, ini sama masih dengan tadi, karena sama saya lewati dulu. Sama, karena sama nggak perlu. Kalau beda barulah sekarang ini ya. Reaksinya ditulis 4 sudah. Apa maksudnya? 1, 2, 3, 4. Sama dengan ini. 2, 3, 4. Kalau di sini kamu bingung, 2, 3. Asalnya 4 kok jadi 3. Di sini bingung juga, 2, 3. Di sini 2, 3. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4 sudah sesuai. Nanti saya tunjukkan kenapa alasannya kok ada yang nulis 3. Ini lengkap sudah. Glikolisis, dari sini ke sini oksidasi piruvat, ini siklus Krebs, ini transport elektron. Jadi kalau ditanya glikolisis di mana, jawab ini. Hasilnya apa? Ini. Berapa saja hasilnya? Ini ada 2. Oksidasi piruvat itu apa? Dari ini menjadi ini. Dari ini menjadi ini. Di mana kejadiannya? Sini. Hasilnya apa? Ini. Siklus Krebs itu di mana? Di sini. Hasilnya apa? Ini. Transfer elektron terjadi di mana? Di ini. Hasilnya apa? Ini. Ya. Nah, ini bisa ditanya. Nah, sekarang alasan tadi nih. Kenapa kok cuma 3, enggak 4? Kenapa kok cuma 3, enggak 4? Kenapa kok cuma 3, enggak 4? Kita perhatikan. Nah, ini menghasilkan ATP. Ini menghasilkan ATP. Ini menghasilkan ATP. Ingat, tujuan pembongkaran makanan itu ATP.
karena proses kedua ini nggak menghasilkan ATP, maka orang luar negeri sering ini diabaikan. Jadi diabaikan, nah nggak ada. Karena nggak sesuai dengan tujuan. Jadi pola berpikir itu perlu kita tiru. Jadi kalau kita mengerjakan apa-apa tanpa tujuan, ya nggak diakui lah, nggak ada tujuannya. Jadi tujuan itu penting, karena nanti dari tujuan itulah akan diketahui suatu pekerjaan itu berhasil apa tidak gitu. Jadi ini ajarannya ilmuwan itu begitu ya. Kenapa ini kok cuma 3, sedangkan ini 4, kok ini dibuang? Alasannya karena tujuan membongkar makaran itu menghasilkan ATP. Karena ini nggak menghasilkan ATP, ya diabaikan nggak apa-apa, itu hanya proses antara saja. Gitu. Orang luar negeri itu begitu ya, mikirnya itu substansi yang penting. Nah, yang penting itu dijadikan sekolah itu apa tujuannya? Menghilangkan kebodohan, itu berpikir itu. Jadi kalau ada sekolah nggak mikir, ya bukan sekolah namanya. Sekolah mencari nilai, ya bukan sekolah, itu nilai aja ditulis aja dibuat kan gitu. Ya, nah tadi ini agak lengkap, lebih lengkap lagi ini nanti. Ini lengkap sudah. Apa? Hasil utama, hasil sampingan lengkap semua. Jadi misalnya ini glikolisis itu menghasilkan apa? NADH, piruvat, ATP. Piruvat untuk reaksi kedua menghasilkan apa? CO2. Ini oksidasi piruvat. Siklus Krebs menghasilkan apa? Selain ATP, CO2 sama ini. Transfer elektron menghasilkan apa? Selain ATP, H2O. Ingat reaksinya, coba saya ingatkan. Nah ini ya, seret. Makanan dibongkar dengan oksigen menghasilkan CO2, H2O, energi. Energi ini ATP. Sampai di sini yang ditampilkan ATP. H2O sama CO belum ditampilkan. Ini ATP ditampilkan. H2O sama CO2 belum ditampilkan. Ini ATP ditampilkan. Nah, kalau yang terakhir lengkap. Ini masih kurang lengkap. Ini angkanya ditampilkan, ATP-nya ditampilkan, hasil sampingan belum. Nah, ini hasil sampingannya adalah CO2 sama H2O. Itu ditampilkan di sini. Sehingga kalau ditanya, kapan dihasilkan H2O? Transfer elektron. Kapan dihasilkan CO2? Siklus Krebs sama oksidasi. Ingat reaksinya 4 ya. Glikolisis, oksidasi piruvat, siklus Krebs, transfer elektron. Itu ya. Saya ulang. Kapan dihasilkan ATP? Reaksi pertama, reaksi ketiga, reaksi keempat. ATP dihasilkan pada glikolisis, siklus Krebs, transfer elektron. Kapan dihasilkan CO2? Reaksi kedua, oksidasi piruvat, sama reaksi ketiga, siklus Krebs. Kapan dihasilkan air? Reaksi keempat, transfer elektron. Kapan digunakan oksigen? Reaksi keempat, transfer elektron. Di mana? Di mitokondria. Bukan di sitoplasma. Kan gitu ini kabarnya. Makanya, makhluk hidup yang tidak punya mitokondria nggak bisa menggunakan oksigen. Karena ini tempatnya hanya di mitokondria. Itu contohnya bakteri, nanti kita bahas. Nah, ini perhatikan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya C6. Kalau saya potong del menjadi 6C. Ingat-ingat, ini C6. Kalau dipotongi satu-satu menjadi 6C. Itulah beda C6 dengan 6C. Kalau C6 begini dibongkar jadi 6C. Ini apa? C3. 2C3. Jadi 2 kali ini kan sama dengan ini. Nah, ini glikolisis.
glukosa dirubah jadi pirufat. Perhatikan, ada EDP menjadi ETP. Maka ini kan penambahan. Penambahan apa? Pi. Maka disebut ini fosforilasi. Ada pengubahan NED menjadi NADH. NED menjadi NADH, maka ini ketambahan H. Maka ini disebut mengalami reduksi. Nah, ada yang belum saya terangkan ke kalian. Apa? Ada reaksi dijadikan satu. Di sini contohnya 3 reaksi ya. Ini reaksi 1, ini reaksi 2, ini reaksi 3. Maka hukumnya, apabila reaksi itu dijadikan satu begini, tidak bisa sama. Contoh, kalau ini ke sini pembongkaran, maka yang lain nggak boleh pembongkaran. Saya ulang, kalau dari sini ke sini pembongkaran, yang lain nggak boleh pembongkaran. Harus penyusunan. Maksudnya apa? Begini, dalam hidup itu, kalau ada yang menemukan, harus ada yang kehilangan. Nggak boleh ada 2 orang menemukan dua-duanya, yang kehilangan siapa, kan gitu. Atau dua-duanya kehilangan, yang menemukan siapa. Jadi contohnya ini ya, contoh, glukosa menjadi 2 pirufat. Ini kehilangan energi. Energinya kemana? Ke sini. Karena EDP dengan ETP energinya besar ini. Terus dari sini ke sana kehilangan apa? Kehilangan H. Hanya ditangkap oleh NED menjadi NADH. Maka ini ketambahan H namanya reduksi. Ini dari sini karena kehilangan H maka oksidasi. Walaupun nggak kelihatan itu, kamu harus pintar seperti itu, namanya prinsip. Saya ulang ya, pelan-pelan. Mohon maaf ini waktunya lebih sedikit. Jadi reaksi itu kalau double-double begini nggak bisa sama. Harus terbalik. Kalau dari sini ke sini pembongkaran, maka yang lain harus penyusunan. Kalau ini ke sana kehilangan, yang saling menerima, begitu ya. Contoh ini. Glukosa menjadi pirufat, ini ADP menjadi ATP, ini berenergi tinggi, ini rendah, berarti ini ketambahan energi. Energinya dari mana? Dari sini. Berarti ini kehilangan energi. Terus ini, seret, ini NED menjadi NADH, kan ketambahan H. Dari mana? Hanya dari sini. Cuma nggak saya tulis, karena ini molekul aja. Kalau ditulis ada ini. Nah, maka dari sini ke sini pasti kehilangan H. Apa buktinya? Ini NED jadi NED, nerima H. Dari mana kalau nggak serempetan ini kan gitu ya. Nah, maka ini nerima H. Reduksi. Ini kehilangan H, oksidasi. Jadi nggak bisa reaksi itu dua-duanya reduksi atau dua-duanya oksidasi. Dua-duanya bongkar atau dua-duanya susun. Nah, begitu. Saya kira sampai di sini ini waktunya sudah lebih sedikit. Nanti akan dilanjut karena memang panjang seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti akan lebih paham lagi kalau ketemu langsung gitu ya. Sebenarnya saya kepingin ada interaksi, tapi sudah dievaluasi. Ketemu begini aja sulitnya, bukan main. Kalau saya pakai Zoom misalnya, banyak yang mengeluh nanti tentang kuota dan lain sebagainya. Jadi kita berdoa aja, semoga pandemi cepat berlalu, kemudian kita bisa bertemu. Karena apa? Untuk pelajaran saya ini bukan biologi saja, sangat membantu kimia. Banyak itu nanti kimianya ya. C6 dengan 6C saja, anak-anak kalau ditanya itu biasanya sulit jawab dari kimia, tahunya dari biologi itu. Gitu ya. Mohon maaf, ini waktunya agak lebih sedikit. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita berdoa mudah-mudahan COVID ini cepat hilang sehingga kita bisa bertemu, sehingga pelajaran kita jauh lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.